Dis, kamu nggak ngelihat mukanya Afgan tadi? Dia tuh dengar semuanya, dia dengar namanya Isyana disebut. Dan dia ngelihat aku tuh kayak aku orang asing, kayak aku sampah gitu. Selama ini aku menghormati Kak Excel lebih daripada apapun. Tapi peristiwa tadi udah menunjukkan bahwa kakak datang buat berduka. Buat ngacauin. Buat jadi provokasi. Aku yakin, kamu pasti dengar kan Isyana? Aku cinta sama kamu! Ibu telah melukai hati kamu, Nak. Ibu akan perbaiki semuanya. Ibu nggak bisa mengambil kebahagiaan dari satu anak hanya untuk memberikannya ke anak yang lain. Ibu nggak bisa memilih salah satu dari kalian, baik kamu ataupun Nadia. Kalian berdua tetap anak ibu. Kenapa, Raffi? Kita tunggu. Apa yang mereka bicarakan? Gak terdengar jelas lagi suaranya. Dokter dan perawat yang mendatangani kematian Indra udah mulai nelpon. Dan mereka mau bagian yang mereka kita janjikan. Dokter dan suster. Mereka dibayar. Tapi kenapa? Mereka pasti telah melakukan sesuatu. Tapi aku butuh lebih banyak bukti. Percakapan mereka ini gak terdengar jelas. Aku harus melakukan apapun untuk menemukan bukti kalau mereka memanipulasi kematian Om Indra. Ini cara aku membersihkan nama Isyana. Dokter dan perawat yang mendatangani kematian Indra udah mulai nelpon. Dan mereka mau bagian mereka yang kita janjikan. Kita harus bayar mereka. Kamu tenang aja. Nadia tidak pernah mempermasalahkan soal uang. Nadia kasih mama berapa? Dia udah kasih 1 miliar. Dokternya minta berapa? 500 juta. Oke. Jadi sekarang kita tahu kan sisa berapa uang Nadia yang kita simpen? Iya, itu cuma hadiah. Hadiah buat tutup mulut. Mai. Ya, Bu. Ini kamu kemana? Aku mau ketemu Nadia, Bu. Buat apa? Aku mau memperbaiki semuanya, Bu. Mai. Sudahlah, kamu nggak usah ikut campur urusan Nadia lagi. Kamu itu memang ibu kandungnya. Cucuku juga. Tapi sekarang dia bukan milik kita lagi, Mai. Dia itu menganggap Indra sebagai ayah kandungnya. Walaupun Indra sudah meninggal, dia tetap tidak bisa melupakan Indra. Dan kamu sebagai orang tua sudah melakukan tugasmu dengan menyelamatkan Nadia dari hukuman mati. Sudah, sekarang lupakan semuanya. Nggak bisa, Bu. Aku sudah melakukan tugas aku untuk Nadia. Dan sekarang waktunya aku harus menebus kesalahan aku pada Isyana, Bu. Kalau kamu peduli pada Isyana, kamu harus jauhi Nadia. Itu jalan satu-satunya. Tapi, Bu, Tadi malam, Ibu lihat kamu sama Isyana. Ibu jadi merasa Ibu yang salah atas semua ini. Ibu tidak mau kalian lebih hancur lagi. Ibu memang salah. Karena Ibu sudah memberitahu semua rahasia ini. Harusnya Ibu nggak kasih tahu kamu kalau kamu itu ibu kandung Nadia. Harusnya Ibu nggak kasih tahu Isyana. Harusnya Ibu simpan rahasia ini sampai Ibu mati saja. Cukup, Mai. Ibu mohon, kamu lupakan semuanya. Kamu tetap tinggal di sini. Yang sudah terjadi sudah, biarlah terjadi. Yakinkan hati kamu, Mai. Kalau Isyana lah anak kamu, bukan Nadia. tapi gimana, Bu? Gimana Maya melakukan semua itu? Gimana Maya melawan semua kebenaran ini, Bu? Kamu nggak peduli perasaan Isyana. Kalau kamu tetap pergi, Ibu akan kasih tahu Isyana. Kalau kamu sudah diam-diam menemui Nadia di belakang dia.
Sepi banget. Tamu apa yang bertamu jam segini? Aku bukan bertamu buat kamu. Oh iya tentunya. Kamu datang ke sini karena kamu takut kan berpisah terlalu lama sama Afgan. Walaupun hanya semalam. Tapi Nadia, kamu terlalu takut kan untuk kehilangan dia? Axel, aku nggak ada urusannya sama kamu. Jadi aku akan anggap ini sebagai sapaan. Jujur aja sama saya Nadia. Kamu dan Afgan gak saling mencintai kan? Kamu cuma terlalu takut untuk kehilangan mainan kamu. Ya anggap aja semua ini seperti permainan catur. Kamu berperan sebagai ratunya, dan kamu sebagai ratu yang memiliki banyak prajurit. Tapi ketika prajurit kamu lupa diri, kamu akan bertindak sampai dia sadar akan posisinya. Oke. Kita mau jujur aja. Kamu sebenarnya nggak benci kan sama aku? Sebenarnya kamu cuma iri karena aku udah ngedapetin Afgan. Dan sekarang kamu nggak bisa sama dia. Nadia, walaupun semua fakta kamu bakar, tapi pasti akan ada abu yang tersisa. Dan uang gak bisa menghapus semua kejelekan kamu, Nadia. Stop, Axel. Kenapa? Kenapa kamu sekarang jadi kayak khawatir? Axel, aku nggak akan takut sama kamu ya. Tapi aku mau kasih kamu peringatan. Kalau kamu terus-terusan ngedorong aku kayak gini, jangan salahin aku kalau nanti kamu gak akan bisa ketemu sama Afgan lagi. Kamu pikir saya takut dengan ancaman kamu? Aku gak ngancam. Aku cuma ngasih peringatan. Seharusnya yang takut itu kamu. Karena ketika kebenaran terungkap, Afgan gak akan pernah mau lihat muka kamu lagi. Oke, tenang Nadia, tenang. Selamat pagi sayang. Kamu dari kapan di sini? Baru aja. Jadi kamu setiap bangun pagi bisa lihat kita. Kenapa kamu datang pagi-pagi? Sebenarnya aku mau minta maaf. Aku nggak tenang dari semalam. Aku mikirin terus pengen minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Aku mau ke toilet dulu.
Nadia, walaupun semua fakta kamu bakar, tapi pasti akan ada abu yang tersisa. Dan uang gak akan pernah bisa membersihkan semua kebusukan kamu, Nadia. Aku nggak boleh panik. Axel cuma menggertak aku aja. Aku harus beresin ini secepatnya. Raffi kemana? Ketok pintu dulu kali. Raffi kemana? Wow, santai dong. Raffi lagi temuin dokter. Dia lagi mau bayar dokter itu. Lagi ada apa sih? Ada masalah besar, Dis. Ya udah kamu jelasin ke aku pelan-pelan supaya aku ngerti kenapa. Axel tahu semuanya. Kamu tahu dari mana kalau Axel tahu? Tadi tuh Axel ngikutin Raffi. Dia udah tahu semua rencana kita, Dis. Kamu jangan gampang percaya deh sama omongan Axel. Maksud kamu gimana sih? Aku yakin kali ini tuh Axel nggak mungkin bohong. Tolong kamu hubungin Raffi sekarang. Bilang ke dia jangan ketemu sama dokter sama perawatnya. Tadi tuh Axel bilang kebenaran pasti akan terungkap dengan sendirinya. Udah kamu tenang dulu, semuanya udah beres sama Raffi. Raffi udah urusin semuanya. Please, Dis, ayo telepon dia. Nadia, di rumah ini kan ada Afgan. Kalau kamu kayak gini, Afgan curiga, hancur kita semua. Tante pernah nggak ngobrol soal rencana kita di kamar Adisti? Ini masih tahap awal. Dan kalian nggak akan dapat sepeser pun sebelum aku menikah dengan Afgan. Aku yakin Afgan pasti kembali dengan cewek murahan itu. Tugas kalian adalah mencegah Afgan kembali lagi dengan Isyana. Aku nggak peduli gimana caranya, pokoknya Afgan harus balik sama aku. Iya, pernah. Oke, pasti Axel masang penyadap di kamar Adisti. Karena dia pasti tahu semuanya. Tapi gini ya Nadia, kamu jangan panik. Sekarang biar Adisti telepon Raffi, bilang sama dia tunda dulu pembayaran buat dokter dan perawat. Dan tolong bilang sama Raffi juga, perhatikan sekitar apakah Axel mengikutin. Tapi kalau sampai Axel mengikutin, berarti betul di kamar Adisti ada penyadap. Ya udah kamu jangan panik dulu, udah tenang ya. Gak diangkat-angkat loh, Ma. Gimana? Ya, ini aku lagi coba teleponin terus. Udah berkali-kali gak diangkat. Gimana sih? Ini kacau banget loh. Halo dok, Pak Raffi. Ya, halo sus. Apa kabar? Baik, Pak Raffi. Maaf, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak Raffi. So. Mau mesen? Saya mau manggil mbaknya dulu ya. Misi mbak. Mbak, boleh minta menunya? Nih, duluan. Ya, Sus. silakan sus. Silakan pesan apa aja, terserah. Ini aja deh. Cepat amat, langsung ini. Iya, gak apa-apa ini aja. Oke. Ya, saya sampein ini, Pak Raffi. Boleh deh 2 orange juice sama 1 mocktail yang sunny side. Ya. Kasih ya. Sebentar ya. Makasih ya, Mbak.
Nadia, kamu sabar dulu. Adisti juga terus ngubungin Raffi ya. Tante minta aku sabar. Harusnya kesalahan kayak gini tuh nggak terjadi, Tante. Ya Raffi tetap aja belum angkat ini. Duh, kalian tuh bodoh banget ya. Kalau semua ini terbongkar, semuanya akan berakhir. Hidup aku selesai dan hidup kalian juga selesai. Ini dok, silahkan dilihat. Oke, ini hasil tes pemeriksaan kesuburan Bu Adisti dan Raffi. Iya, betul dok. Kalau saya lihat, tesnya dilakukan di Singapura ya? Iya, betul. Saya sama istri saya memang merencanakan punya anak, dok. Kemungkinan besar memang kami memerlukan ibu pinjaman. Ya, itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Aman kan tapi semuanya? Aman Pak Raffi sampai sini aman. Gimana? Semuanya beres, nggak ada masalah. Raffi udah urusin, jadi semuanya aman. Udah aman? Gampang banget ya kamu ngomong kayak gitu? Ya terus kamu mau aku ngomong apa, Nat? Harusnya kalian yang berterima kasih sama aku ya. Kalau bukan aku yang peringatin, rahasia kalian akan terbongkar. Ngapain mereka di sana? Dari mukanya kayak tegang banget. Apa yang mereka omongin? Pak Axel, Shana, Bapak tuh semakin mirip ya sama saudara Bapak. Bapak tuh kesini buat apa? Buat menarik semua omongan Bapak semalam. saya datang ke sini bukan untuk menarik ucapan yang udah saya ucapkan semalam. Saya cuma pengen ngakuin aja kalau kamu benar. Ini bukan soal perasaan, tapi ini soal sudah berapa jauh saya melangkah. Saya juga sempat pasang alat penyadap di kamar Mama, Raffi dan juga Adisti, bahkan di semua ruangan. Penyadap. Ya bukannya emang itu ya keahlian Bapak selama ini. Shana, saya ngomong gini bukan untuk pamer. Lebih ke pengakuan aja sih arahnya. Awalnya saya pikir saya akan mendapatkan sesuatu dari hal ini. Ya emang sih. Saya sempat dengar mereka ngomongin soal dokter, uang, dan juga tanda tangan perawat di surat kematiannya Om Indra. Dan menurut saya ini sesuatu yang besar. Saya juga sempat ngikutin Raffi dan dokternya. Tapi emang bener-bener gak ada apa-apa. Raffi kesana cuma membawa dokumen, tes perawatan kesuburan. Karena kedepannya dia sama Adisti punya rencana untuk menggunakan jasa perawat anak. Tapi ternyata semua itu bukan kebohongan. Dan gak ada satupun yang berkaitan dengan pembunuhan ini. Hanya 2 orang sedang berusaha memiliki seorang anak. Tapi akhirnya saya sadar. Kalau sekarang ini saya benar-benar lagi bingung. Mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang direncanakan. Saya pikir saya sedang bertindak cerdik. Tapi kenyataannya memang kamu yang benar, Isyana. Obsesi saya untuk menang malah membuat saya kehilangan segalanya. Dan saya hampir jatuh. Pak Axel benar-benar kelihatan down banget. Cinta terluka dan ku masih di sini, merajut asa di tengah perih tak terperi.
Obsesi saya untuk menang malah membuat saya kehilangan segalanya. Dan saya hampir jatuh. Pak Axel benar-benar kelihatan down banget. Isyana, kamu itu adalah satu-satunya orang yang bisa menenangkan saya. Kalau boleh jujur, saya benar-benar capek. Harus hidup di antara semua perang ini. Dan saya nggak mau menyeret kamu ke dalamnya. Karena saya ngelakuin ini semua, itu buat kamu juga, Isyana. Ini bukan soal strategi. Bukan juga soal rencana hidup saya. Tapi ini soal kamu, Isyana. Jujur, saya udah nggak tahu lagi harus ngapain dengan ini semua, Pak. Aku harus memperbaiki apa yang sudah aku lakukan. Afgan, kamu nyari apa? Foto Isyana. Iya, aku yang ngambil foto Isyana dari dompet kamu. Kamu ambil? Iya. Mana fotonya? Udah aku buang ke toilet. Kamu buang? Kamu nggak berhak ngelakuin itu. Really? Setelah semua yang terjadi, menurut kamu aku nggak berhak buang foto itu? Kamu nggak bisa lihat sekarang yang ada di sini tuh aku. Aku yang masih nemenin kamu. Dan aku yang masih bertahan ada di samping kamu. Menurut kamu aku nggak berhak buang foto itu? Lihat. Lihat. Aku udah bilang kamu nggak berhak. Itu foto aku, bukan foto kamu. Oke? Kamu nggak berhak nyentuh foto itu, apalagi kamu buang foto itu. Afgan, aku capek ya. Aku capek selalu pura-pura nggak ngeliat gimana cara kamu mandang Isyana. Bahkan saat orangnya nggak di sini. Afgan, lihat aku. Lihat aku. Aku capek jadi pengganti di cerita orang lain. Afgan, aku tuh bukan bayang-bayang masa lalu kamu. Aku tuh masa depan kamu. Aku cinta sama kamu, Afgan. Gak usah ngomongin cinta kalau kamu nggak ngerti cinta. Cinta itu bukan segimana mampu mengendalikan orang yang kamu cinta. Kamu nggak akan menang pakai cara itu. Apalagi kamu capek-capek menghapus cerita di masa lalu dia. Justru itu caranya menang. Kamu hapus, kamu ganti semuanya dan kamu tetap bertahan. Afgan, aku nggak mau ngabisin sisa hidup aku jadi orang kedua. Apalagi setelah perempuan murahan itu mempermalukan kamu, ngeremehin kamu, jatuhin harga diri kamu. Sementara kamu masih nyimpen foto dia di dompet kamu, Afgan. Dengar baik-baik ya. Aku pernah mikirin kamu. Di dalam hidup aku, kamu ada di titik yang sangat penting. Soal kenapa aku simpan foto Isyana. Sebagai pengingat buat aku. Dan gak ada salahnya. Sebelum semuanya jadi kacau dan hancur berantakan kayak sekarang. Mungkin emang lebih baik kamu tetap jadi pria pengecut. Yang ngebiarin semua orang ngatur hidup kamu. Bahkan sebuah foto bisa ngatur hidup kamu, Afgan. Daripada kamu berusaha jadi laki-laki sejati. Semua hal yang kamu punya sekarang itu karena aku, Afgan. Tanpa aku, kamu masih tersesat. Kamu masih nyari pengakuan sama orang lain.
Dan masih bersembunyi di balik bayangan kakak kamu, Axel. Kamu gak berhak ngerubah jalan hidup aku. Kamu gak berhak ngerubah jalan cerita hidup aku. Cuman karena kamu takut cinta kamu gak berbalas. Rumah ini, tempat tidur ini, hidup ini itu buat aku, Afgan. Aku yang pantas, aku yang layak. Ini bukan hanya sekedar dipinjemin ke aku. Aku harap kamu ingat itu ya. Cukup! Isyana, saya masih ingat dulu kamu pernah bilang sama saya. Ya nggak dulu juga sih, sebenarnya berbulan-bulan lalu lah mungkin. Kamu selalu bilang sama saya kalau kamu selalu gagal masak rendang tanpa bumbu merek ini kan. Jadi ya pas tadi ke pasar, saya nggak sengaja juga sih ngeliat bumbu ini. Jadi ya saya beliin aja. Terus saya masukin ke tas belanja kamu. Astaga ya Tuhanku, Pak Axel masih inget itu. Aku menutup mata namun wajahmu tetap ada. Berjalan di gelap tapi hatimu menuntun langkah. Aku mencoba melupakan tapi Ngomong-ngomong, ada yang mau saya kasih tahu ke kamu. Saya itu selalu serius dalam berbicara. Apa yang saya omongin semalam, pagi ini, bahkan sekarang, saya serius dengan semua itu. Saya ngomong gini bukan untuk mendapatkan pujian ataupun pengampunan dari kamu, Isyana. Saya cuma pengen melakukan hal-hal yang kecil yang penting. Tapi karena saya pengen melakukan sesuatu yang berarti untuk kamu, Isyana. adalah cinta yang tak pernah ada di dunia ini. Tak terlukis kata. Bapak memerhatikan semuanya ya. Selalu, Isyana. Selalu. Adalah mimpi yang terlahir di realitiku. Tak ada batas, tak ada akhir. Aku milikmu. Langit pun bersumpah janji bukan. Kamu gak berhak merubah jalan cerita hidup aku. Cuman karena kamu takut cinta kamu gak berbalas. Nadia. Ibu mau apa kesini? Ibu mau bicara sama kamu. Bu, aku baru aja pulang abis berantem sama Afgan. Kalau ibu kesini mau ceramah, please Bu, aku nggak butuh. Bukan. Ibu bukan mau bicara soal kamu. Ini soal Afgan. Afgan itu bukan milik kamu, Nak. Dan ibu rasa sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa memiliki Afgan. Ibu pikir ibu berhak ngomong kayak gitu? Ibu berhak. Ibu berhak ngomong gini sama kamu. Karena ibu sudah menyelamatkan kamu dari hukuman penjara. Nak, ibu yang sudah menukar DNA ibu untuk menyelamatkan hidup kamu. Dan ibu melakukan semua ini untuk menyelamatkan seorang anak yang ibu pikir masih punya hati nurani. Nadia, tolong jangan lakukan ini. Kalau kamu masih melakukan ini, ibu terpaksa harus bicara semua sama Axel. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16.
Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Nadia, tolong. Jangan lakukan ini. Kalau kamu masih melakukan ini, Ibu terpaksa harus bicara semua sama Axel. Ibu nggak mungkin berani ngelakuin itu. Kalau sampai ibu berani ngelakuin itu, aku nggak boleh ambil resiko dalam hal ini. Aku nggak tahu perbuatan nekat apa yang bisa dilakukan oleh ibu. Oke, ibu mau bicara? Ayo kita bicara. Apa? Ibu mau bicara apa? Ibu mau bilang aku monster karena udah ngambil semua kebahagiaan Isyana? Tenangkan bicara kamu, Nadia. Ibu datang ke sini ingin bicara sama kamu agar kamu tidak bertindak terlalu jauh. Lepaskan semuanya. Lepaskan Afgan, lepaskan kegilaan ini, Nadia. Enggak, Bu. Aku nggak akan pernah ngelepasin Afgan. Nggak akan pernah, Bu. Aku akan ngelakuin semuanya untuk Afgan. Aku nggak akan pernah ngelepasin orang yang udah bikin hidup aku bahagia, Bu. Aku akan melakukan semuanya untuk Afgan. Itu bukan cinta, Nadia. Itu manipulatif. Enggak, Bu. Aku itu berjuang buat Afgan, bukan manipulasi. Aku berjuang untuk Afgan dan untuk masa depan kita, Bu. Itu bukan perjuangan dalam hidup, Nadia. Kamu sudah membiarkan hidup dalam kegelapan yang sudah kamu buat untuknya. Kamu sudah memberikan rasa keraguan kepada Afgan. Dan Ibu yakin kamu juga tidak akan bahagia hidup dengan itu, Nadia. Enggak. Aku tahu aku akan bahagia hidup sama Afgan, Bu. Begitu juga dengan Afgan, kita tuh saling cinta, Bu. Aku akan selalu ada buat Afgan dan memeluk dia saat dia menangis. Ataupun saat dia sakit karena orang lain. Lalu apa yang kamu lakukan dengan rasa sakitnya Afgan? Kamu hanya menjadikan rasa sakit Afgan itu sebagai senjata untuk kamu. Itu bukan cinta. Kamu akan hancur bersama Afgan. Ibu tahu kenapa aku begini? Aku begini karena Ibu. Ibu ngebiarin aku mati waktu lahir, Bu. Ibu bahkan gak nunggu ngelihat aku ada nafas atau enggak. Ibu ngebuang aku tanpa ngecek aku ada detak jantung atau enggak, Bu. Ibu yang udah ngebuang aku. Dan sekarang Ibu datang minta aku untuk nolongin anak kesayangan Ibu. Apa Ibu, Nadia? Ibu gak tahu. Ibu gak tahu. Saat itu pun Ibu hidup dalam kegelapan. Ibu gak salah. Nenek yang sudah melakukan itu, bukan Ibu. Dan Ibu pikir itu semua udah cukup untuk ngehapus masa lalu kita, Bu? Ibu berusaha memperbaikinya, Nan. Ibu berusaha. Ibu tuh nggak pernah ada buat Nadia, Bu. Ibu nggak pernah ada waktu Nadia butuh pegangan hidup. Ibu nggak pernah ada waktu Nadia nangis, waktu Nadia hancur. Ibu cuma ada untuk Isyana. Nadia, Isyana itu tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan kamu, Nak. Ini semua kesalahan kami, Nak. Kesalahan kami. Tapi bukan berarti Ibu harus diam dengan melihat semua tindakan yang akan kamu lakukan. Jadi Ibu lebih cinta sama Isyana daripada sama aku? Enggak. Ibu mencintai kalian berdua. Nak. Ibu mencintai kalian berdua. Tapi bukan berarti Ibu harus diam dengan melihat apa yang akan kamu lakukan, Nadia. Ibu pikir aku nggak menderita, Bu? Ibu pikir gampang dibenci sama papa aku sendiri, dibenci sama orang yang aku cinta, Bu? Aku tuh harus bohong untuk bertahan hidup, Bu. Cuma kebohongan yang bikin aku tetap hidup, Bu. Itu bukan bertahan, Nadia. Bukan. Kamu dan Afgan akan sama-sama hancur. Ibu keluar sekarang. Ibu keluar sekarang. Dengarkan Ibu, Nak. Ibu keluar!
Jangan seperti ini, Nak. Kamu akan menyesali perbuatan kamu, Nak. Bu, hidup aku itu udah penuh penyesalan. Jadi gak ada bedanya kalau aku bikin kesalahan satu lagi. Aduh, ayo. Nadia. 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 Sadar, Nadia. Ini bukan tindakan kamu, Nak. Jangan lakukan itu, Nak. Nadia. Aku sendiri udah gak tahu siapa aku sebenarnya. Aku memasang semua ini sengaja untuk menemukan kebenaran, untuk menangkap monster yang bersembunyi di depan mata, untuk melindungi orang-orang yang aku cintai. Tapi entah bagaimana, justru aku yang malah menjadi monster itu, mengawasi, menunggu, menghitung, persis seperti mereka. Aku bilang, aku melakukannya demi keadilan. Demi Isyana, demi Afgan. Tapi mungkin aku melakukannya karena aku nggak tahu cara lain untuk melawan. Kebenaran seharusnya nggak datang dari apa yang tersembunyi. Kebenaran itu harus diucapkan. Aku nggak ingin hidup lagi dalam bayang-bayang. Aku nggak ingin Isyana melihat aku dengan pandangan yang salah. Nadia udah kacau dari tadi pagi, Ma. Aku juga nggak tahu dia bakal ngelakuin apa. Tadi Bu Maya datengin Nadia. Dia mau ngomong sama Nadia. Tapi aku takut kalau Nadia nggak bakal biarin Bu Maya pergi hidup-hidup. Biarkan mereka berdua itu saling menghancurkan. Kita nggak usah ikut campur. Biarkan juga mereka bertengkar. Kita harus menjauh dari mereka. Kalau terjadi sesuatu di rumah itu, aku yakin pasti nggak akan ada yang tahu kejadiannya. Mama setuju. Itu rumah ketika Indra menculik Isyana. Halo Isyana, ibu kamu di mana? Ibu Maya sekarang ada di mana? Sebentar, Pak. Ibu. 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 Nek. Nenek. Nek, Ibu kemana, Nek? Tadi Ibu lihat sore-sore, tapi sekarang nggak tahu kemana. Pak, kata Nenek, Ibu nggak tahu kemana. Saya tahu. Pasti sekarang ibu kamu sedang nemuin Nadia. Nek, Ibu katanya mau nemuin Bu Nadia. Kata Pak Axel, Ibu pergi nemuin Bu Nadia nih. Astagfirullahalazim. Padahal Nenek udah larang dia ke sana. Dia bilang dia mau nemuin Nadia. Dia mau memohon supaya Nadia melepaskan Afgan. Demi kamu, demi kebahagiaan kamu, Isyana. Astaga ya Tuhanku, Nek. Nenek kok nggak bilang sama aku sih? Nek, Bu Nadia itu adalah cucu nenek yang sebenarnya. Dan dia tuh nggak waras. Isyana, kamu gak usah khawatir. Kamu tenang dulu ya. Iya, tapi Ibu dalam bahaya, Nek. Isyana, aku tahu di mana mereka. Isyana, kamu kemana? Isyana. Ini mereka ada di dalam. Bapak yakin? Sebentar. Pak, di sini nggak ada sinyal, Pak. Bapak yakin Ibu ada di dalam?
Kalau gitu kita periksa dulu deh. Kamu tunggu di sini ya. Pak, saya ikut. Kamu yakin mau ikut? Oke, tapi jangan jauh-jauh dari saya. Mau lari kemana lo? Lo juga, mau kemana lo? Sana, sini lo. Masuk, sini lo. Lawan lo di sini. Faisal! Siapa Harvey? Ikut saya. Jalan lo, bangun lo, kejar. Ayo kejar. Sekarang semua pastinya udah berakhir. Axel dan Isyana, aku yakin mereka ada di sana. Axel itu sok pintar. Dia sibuk memata-matai kita. Sekarang kamu tahu sendiri kan apa yang terjadi sama dia. Aku yakin. Pasti Axel dan Isyana udah ada di dalam gudang. Perangkap yang sangat sempurna, Ma. Nadia itu selalu memata-matain mereka. Nadia memakai triknya dia untuk memancing mereka semua. Tapi Axel sibuk mencari kebenaran. Dan dia tuh gak sadar kalau di atas dia itu banyak yang lebih pintar. Akhirnya dia kejebak. Sekarang kita bebas, Ma. Udah gak ada Axel dan Isyana. Udah gak ada lagi ancaman buat kita. Kita bisa tinggal di rumah ini dengan nyaman. Dan kita bisa menguasai rumah ini kembali. Tapi memang sebetulnya yang berhak atas rumah ini adalah kita. Kita jauh lebih pantas. Sini, Syah. Ini mencurigakan. Bu Maya kayaknya nggak ada di sini. Ini pasti jebakan. Astaga Tuanku, Pak. Bapak terluka. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak, jangan kayak gitu, Pak. Bapak harus diobatin. Kita harus keluar dari sini. Kita harus menghindar dari mereka, Pak. Kita nggak bisa melawan mereka. Isyana, kamu pergi dari sini. Biar saya nahan mereka. Enggak, saya nggak akan ninggalin Bapak di sini. Isyana, dengar sama saya. Enggak, Kamu Pak. pergi. Enggak. Kamu pergi. Enggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau ngeliat kamu terluka, Isyana. Pak, kita datang ke sini berdua. Kita juga keluar harus berdua bareng-bareng, Pak, dari sini. Keluar kalian! Hah? Lu mau lari kemana? Hah? Mau lari kemana kamu? Tangkap saya, tangkap nih. Kepala gua. Isyana, Isyana bangun. Isyana bangun. Axel, apa sih yang Bapak lakukan? Bapak bisa terluka. Kamu nggak apa-apa tadi kan? Saya nggak apa-apa. Saya kan udah bilang sama kamu, apapun yang terjadi, saya akan tetap melindungi kamu, Isyana. Ya Allah, gimana ini? Kok mereka belum pulang sih? Aduh, aku harus gimana ya? Ditelepon dari tadi nggak diangkat-angkat. Aku nggak bisa diem begini aja. Aku harus minta tolong sama Afgan.
Halo, Nek. Halo Afgan, Nenek mau minta tolong sama kamu. Excel sama Isyana belum pulang juga sampai sekarang. Padahal tadi mereka pergi cari Maya. Nek, Nenek tenang dulu ya. Tenang, tarik nafas. Gimana mau tenang? Udah jam segini belum pada pulang. Iya, ya udah ya, Nek. Tenang. Nenek nggak usah panik, nggak usah kepikiran. Nanti biar saya yang cari. Nenek istirahat aja di rumah. Iya Afgan, terima kasih ya. Ya, sama-sama, Nek. Mau kemana sih Afgan malam-malam? Aku tahu dia mau kemana. Ya halo Tante, kenapa? Nadia, sepertinya Tante harus kasih tahu kamu. Ada apa Tante? Afgan itu mau ke sana. Oke, makasih udah ngasih tahu aku ya Tante. Oke. Woi! Lepasin teman gua. Ajar lu. Kalian cuma berani sama perempuan ya? Lu jangan macem-macem ya. Kita berempat. Ayo, nyerah lu. Sikatnya sih ngapain lu? Kita terlalu beruntung bisa ngelawan mereka. Atau kita terlalu bodoh. Karena terlalu nekat udah ngelawan mereka semua. Kayaknya lebih ke bodoh sih, Pak. Udah lah, kita pergi. Afgan, Ibu Maya datang ke sini, bertingkah seperti seorang ibu, tapi bukan untuk berteriak atau marahin aku. Dia ke sini untuk minta aku supaya aku ngelepasin kamu. Kalau aku bertahan dan mencintai kamu secara sungguh-sungguh, pada akhirnya kamu akan berhenti ngejar orang yang ngelukain kamu dan nyakitin kamu. Tapi aku baru sadar, mungkin sebenarnya aku orang yang udah nyakitin kamu. Aku sering ngeliat gimana cara kamu menatap Isyana. Di saat kamu sedih, di saat kamu marah, di saat kamu bahkan gak tahu, bingung harus ngapain. Kamu natap dia seolah-olah dia adalah orang yang bisa ngasih kamu kedamaian dan ketenangan. Dan aku mau berhenti pura-pura bahwa aku bukan pengganggu kedamaian kamu itu. Jadi sekarang aku bebasin kamu, Afgan. Silahkan kamu pergi ke tempat di mana kamu bisa dapat kedamaian dan ketenangan itu. Sama Isyana. Dia suruh aku untuk pergi. Apa ini artinya aku harus bersyukur? Atau merasa lega? Atau aku harus apa? Aku tahu kamu pasti benci sama aku. Dan mungkin emang aku layak dapetin semua itu. Tapi hari ini, aku mau nyoba ngelakuin sesuatu yang benar. Kalau Isyana cuma cinta satu laki-laki, yaitu kamu, Afgan. Apa maksud kamu ngomong kayak gini? Ada apa? Aku gak mau ngomong apa-apa lagi sama kamu. Mending sekarang kamu pergi. Pergi sebelum aku berubah pikiran. Ini kesempatan kamu sekarang, Afgan, pergi. Ayo, Afgan, pergi! Dia sudah melepaskan kamu. Sekarang semua terserah kamu.
Kamu yang memutuskan, Afgan. Nadia. Afgan, just go. Isyana, kamu tadi beneran gak apa-apa? Perlu cek dulu gak ke rumah sakit? Siapa tahu ada apa-apa. Gak perlu Pak, saya baik-baik aja kok. Gak apa-apa. Walaupun keadaannya lagi gak baik-baik aja, tapi dia selalu berusaha untuk kuat di hadapan semua orang. Nek, kok Kaisana sama Kak Excel belum pulang juga ya, Nek? Iya, ini kok belum pulang, kemana sih mereka? Astagfirullahaladzim. Nenek jadi khawatir tahu. Iya, Nek, aku juga khawatir. Kemana sih? Tapi kamu benar gak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Nek, itu dia, Kak Excel sama Kaisana. Allah, ini kamu kenapa ini? Kalian kenapa ini, ha? Kok jadi gini? Enggak apa-apa, Nek. Aku sama Pak Excel gak kenapa-napa kok. Kita baik-baik aja. Ibu mana, Nek? Ibu baik-baik aja kan? Ibu kamu baik-baik aja. Tadi barusan nelpon nenek, katanya mau pulang sekarang. Kaisana sama Kak Excel kenapa? Kok kalian luka-luka? Pasti kalian diserang orang ya? Iya, iya. Nek, ceritanya tuh panjang banget. Ya tapi gak apa-apa, yang penting sekarang aku sama Pak Excel baik-baik aja. Ya kan, Pak? Aduh, ya Allah. Ya udah, sekarang kalian masuk dulu, bersihin lukanya, terus obatin. Itu yang penting ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting Nenek dan Rehan gak usah khawatir. Kita berdua baik-baik aja kok. Ya udah, ayo masuk. Kaisan. Isyana, ini kenapa? Enggak, Pak. Saya nggak apa-apa. Udah sini, biar saya bantu yuk. Kamu ada es nggak? Biar saya kompres. Udah, Pak. Kan saya udah bilang tadi saya tuh nggak apa-apa. Mending Bapak duduk. Oh, jadi saya yang duduk, kamu lah. Iya, Pak. Udah duduk. Duduk. Tunggu sebentar ya, Pak. Permisi, Pak. Aku menutup mata namun wajahmu tetap ada. Berjalan di Bapak tuh jauh lebih manja ya daripada anak kecil. Gitu aja, au. Ini, biar sembuh. seperti udara kau ada di setiap hela nafas. Jika bintang harus jatuh, biarlah jatuh di pelukmu. Jika esok tak datang, setidaknya aku telah mencintaimu. Kau adalah cinta yang tak pernah ada di dunia ini. Tak terlukis kata, tak terjamah waktu. Tapi pukulan kamu tuh cukup keras ya, dibandingkan pria dewasa yang lainnya. Lumayan loh. Saya pikir kita nggak akan lolos, Pak. Ya tapi untungnya kita lolos kan. Kita udah berhasil keluar dari semua itu. Kita berdua. Sama-sama. Sumpah hujan ini bukan air mata.
Itu bagian yang gak akan pernah saya lupain. ikut merayakan kita. Tak ada kisah lain yang mampu menandingi. Makasih ya Pak Axel. Bapak selalu ada di samping saya. Bapak mau dengan rela berjuang untuk saya. Jika bintang harus jatuh, biarlah jatuh di Dan Bapak nggak pernah ninggalin saya. Oh. Aduh. Aduh, maaf Pak. Kemana rindu berlayar di antara tangis mengakar, sepi memeluk bayang, runtuh di sudut sayang. Biarkan jiwa terkulai menunggu bisik cahaya. Gimana kalau sebenarnya gua yang membuat semua ini jadi seperti ini? Bukan Axel, bukan Mama, juga bukan Nadia, tapi gua. Afgan, lu bilang lu cinta sama dia. Tapi kenapa lu gak pernah mau percaya sama dia? Kayaknya sementara ini udah cukup. Kalau terlalu lama juga gak baik, Isyana. Makasih ya Pak. Namun rindu menjadi tersungkur menanti meski hati Isyana bentar. menepi pada kelam mencari sisa terang. Lara pun kian menyengat memanggilmu tanpa sangka. Bisikan malam menggema memagut sisa harapan. Kamu lepasin Afgan buat Isyana? Ya karena aku gak ada pilihan, Dis. Kalau aku akan jatuh, aku pastiin kalian semua juga akan jatuh sebarang sama aku. Kalian gak akan lolos segampang itu dari ini. Kayak ada yang aneh. Ibu pikir dengan ibu bicara sama Nadia, ibu bisa membuat Nadia berubah semuanya. Tapi ternyata enggak. Nadia ada di balik semua ini.